Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Mus di channel Mustika Project. Hari ini adalah hari yang teman-teman tunggu, yaitu yang suka nanya-nanya bagaimana sih cara daftar magang ke Jepang lewat LPK Minori. Nah, hari ini spesial untuk teman-teman. Kang Mus akan buatkan videonya cara daftar magang ke Jepang di LPK Minori atau di PT Minori. Dan Kang Mus juga akan memberikan syarat dan prosedurnya, ya, cara daftar di LPK Minori, supaya teman-teman nggak salah paham, ya, nggak salah kaprah, atau ya biar teman-teman itu biar cepat dipanggil gitu ya. Jadi Kang Mus akan memberikan sedikit arahan buat teman-teman supaya teman-teman nggak asal daftar, ya. Nanti Kang Mus akan berikan info selengkapnya. Jadi tonton video ini sampai akhir, sampai selesai ya. Jangan di skip ya, atau jangan dipercepat. Karena apa? Karena teman-teman nanti yang akan rugi. Ya, kalau ketinggalan ada yang kelewat informasi sedikit, nanti teman-teman jadi banyak nanya. Oke? Oke, hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu untuk teman-teman semua, yaitu Kang Mus hari ini akan membuatkan video cara bagaimana daftar magang ke Jepang melalui LPK Minori. Nah, tonton terus channel Kang Mus. Dan jangan lupa like, subscribe, aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan info terbaru dari channel Mustika Project. Karena di channel Mustika Project, Kang Mus selalu memberikan informasi tentang cara magang ke Jepang melalui LPK Minori. Ya, silakan teman-teman yang belum lihat video-video sebelumnya, lihat dulu. Kalau misalkan sudah dilihat semua, terus masih ada pertanyaan, silahkan boleh tanya ke Kang Mus ya, melalui komentar atau bisa melalui IG ya, Instagram. Oke, langsung saja cara daftar untuk magang ke Jepang melalui LPK Minori atau PT Minori. Yuk, kita simak. Daftarannya gratis. Tapi sebelumnya Kang Mus mau kasih info penting dulu nih buat teman-teman yang mau daftar ke PT Minori atau ke LPK Minori ya. Persyaratan dokumennya dan prosedurnya ya saat daftar di LPK Minori. Nah, ini dia persyaratan dan prosedurnya daftar di LPK Minori. Oke. Info untuk calon pelamar magang ke Jepang lewat LPK Minori ya. Sini kamu akan bacakan karena kamu sudah merangkumnya ya. Biar nggak lupa, teman-teman cukup mendengarkan ya apa yang kamu sampaikan. Jangan skip biar teman-teman nggak banyak nanya lagi atau nggak biar jelas gitu ya. Oke, prosedur yang pertama. Prosedur pemagangan di PT Minori, silakan mendaftar di website www.minori.co.id ya, jelas ya, di www.minori.co.id ya. Dan selanjutnya
Persyaratan pendaftaran yaitu berikut. Foto ukuran di bawah 300 KB ya. Ingat, di bawah 300 KB foto ukuran. Foto ukuran di bawah 300 KB ini maksudnya kita kan mendaftar di website ya kan, melalui online ya. Jadi nanti kita itu akan masukkan data foto ya, ukurannya itu 300 KB. Nah, usahakan untuk foto ya, persiapkan fotonya itu yang rapi ya, backgroundnya warna merah, dan bajunya bisa pakai kemeja atau bisa pakai baju warna putih ya. Syukur yang rapi ya, yang pakainya yang pakai jas gitu ya, yang backgroundnya merah itu lebih bagus ya. Dan usahakan untuk cowok rambutnya yang rapi ya, jangan rambutnya tuh yang panjang gitu ya. Usahakan rambutnya yang rapi, biar apa? Biar menarik perhatian yang memanggil teman-teman saat daftar untuk panggilan tes. Ya, untuk cewek yang rapi rambutnya ya, jangan ada jenggot, kumis ya, pokoknya kerok semua tuh, jenggot, kumis. Dan untuk perempuan, kalau bisa usahakan foto juga yang rapi, dan kalau bisa itu nggak usah pakai kerudung. Maaf nih, biar karena kalau teman-teman yang perempuan ini yang ingin magang ke Jepang itu, nanti itu saat pendidikan atau saat di Jepang itu kerjanya nggak boleh pakai kerudung ya. Kebanyakan kayak gitu. Karena apa? Karena orang Jepang itu kalau melihat orang yang pakai kerudung itu dikiranya teroris gitu. Jadi usahakan buat perempuan nih, buat cewek, untuk foto saat melamar di website Minori nggak usah pakai kerudung ya. Nah, selanjutnya persiapkan data riwayat sekolah ya, tahun dan lulus tahun sekolah itu ya, saat ijazah terakhir dari ijazah SD sampai ijazah terakhir ya. Jadi misalkan nih masuk sekolah SD itu tahun berapa, lulus SD tahun berapa, itu teman-teman harus ingat tanggalnya juga, bulannya, tahunnya. Jadi persiapkan tuh semua data ijazah, tahun dan lulusnya ya, tahun masuk sama tahun selesai sekolah atau lulusnya. Siapkan dari SD, SMP, SMK sampai ijazah terakhir ya, siapkan dan ingat-ingat. Dan selanjutnya persiapkan data susunan keluarga ya, bawa KTP dan bawa kartu keluarga ya, karena nanti kita itu mencantumkan data diri kita kayak nama, tanggal, alamat, terus kita tuh sudah nikah atau belum ya. Terus kita itu nanti mencantumkan nama orang tua atau nama wali, atau yang bagi sudah punya suami, punya istri nanti juga harus dicantumkan ya kalau sudah berkeluarga ya. Terus kalau udah punya anak gitu ya, cantumkan gitu ya. Jadi teman-teman siap-siap aja bawa kartu keluarga ya, bawa lengkap. Dan usahakan kalau bisa ya fotokopi juga tuh kayak fotokopi KTP orang tua tuh, biar buat ngedata gitu ya, umurnya, tahun baru, tanggal lahir orang tua gitu ya, terus tanggal lahir keluarga yang lainnya juga. Nanti teman-teman harus didata atau dimasukin ke daftar website saat daftar di Minori. Ya usahakan ya
ijazah bawa lengkap ya, terus bawa kartu keluarga ya, terus susunannya ya. Dan selanjutnya persiapkan data riwayat pekerjaan ya. Untuk bagi teman-teman nih yang sudah pernah berpengalaman, punya pengalaman kerja ya, punya paklarin ya, paklarin ya, surat tanda bukti bahwa teman-teman tuh sudah pernah bekerja di pekerjaan perusahaan apa gitu misalnya, terus mempunyai paklarin gitu ya. Itu teman-teman persiapkan bawa ya. Nanti juga di situ kita isi yang sudah pernah bekerja dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu, berapa lama kerjanya ya, di bidang apa gitu ya, di bidang apa dan posisinya bagian apa teman-teman itu bekerja, bagian operator apa bagian apa gitu ya, produksi apa gitu ya. Dan selanjutnya oh ya, bagi untuk teman-teman yang misalkan baru lulus sekolah ya, atau belum punya pengalaman kerja ya, nggak usah khawatir, kosongkan saja. Dan selanjutnya usahakan daftar menggunakan PC atau laptop ya, atau di warnet lah ya. Jangan mendaftar melalui HP ya, jangan mendaftar melalui HP, tapi gunakan PC atau laptop. Pokoknya di warnet ya kalau nggak punya laptop atau PC ya. Dan selanjutnya pendaftaran hanya bisa dilakukan satu kali dengan satu nomor identitas. Nah, misalkan teman-teman sudah daftar satu kali di website Minori dengan satu identitas ya, misalkan ya nama saya Mustika, nomor KTP bla 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 gitu kan, alamat isi sekian gitu ya. Nah, itu kita hanya bisa mendaftar satu kali satu nomor identitas ya. Dan selanjutnya pada saat mendaftar harus sampai tuntas, tidak boleh setengah-setengah atau ada kolom yang kosong ya. Jadi teman-teman di situ harus isi semua lengkap itu. Untuk misalkan teman-teman misalkan lupa nih bawa kartu keluarga ya, bawa KTP ya kan. Nah, teman-teman otomatis kan bakal lupa tuh untuk ngisinya. Makanya di sini saya kasih info buat teman-teman tuh harus persiapkan semuanya biar teman-teman itu gak sampai ada yang kosong saat mengisi data untuk mengajukan lamaran ke LPK Minori. Paham ya? Maka dari itu teman-teman harus bawa tuh semua ijazah lulusan dari SD sampai akhir sekolah ya. Terus bawa juga tuh susunan keluarga ya, KTP orang tua Bali, fotokopi aja bawa semua, karena kan teman-teman pasti lupa tuh tanggal lahirnya dia berapa ya, tanggal lahir keluarga berapa, usianya berapa kan nggak tahu dia kan. Dan selanjutnya pendaftaran gratis ya, pendaftaran gratis ya. Kalau teman-teman itu di warnet ya paling modal cuma Rp5.000 buat bayar warnet ya. Jika sudah mendaftar tapi belum mendapatkan panggilan, nah di sini saya juga akan jawab, kasih tahu sedikit. Mungkin saat teman-teman sudah mendaftar tapi belum ada panggilan, kemungkinan data yang sudah kalian upload atau kalian kirim pada saat pendaftaran online tidak lengkap atau belum lengkap, dan kemungkinan belum ada lowongan yang sesuai kriteria teman-teman saat mengajukan atau pemilihan job. Misalkan teman-teman nih saat mengisi data untuk daftar di LPK Minori itu, misalkan teman-teman memilih untuk bagian pengolahan makanan atau bagian engineering atau bagian manufaktur atau bagian
konstruksi, bagian apa gitu ya. Nah, misalkan teman-teman tuh belum dapat panggilan juga gitu ya. Karena normalnya kalau waktu saya tuh selama seminggu 2 minggu lah ya dapat panggilan saat dari setelah kita mengajukan atau mengirim lamaran kita ya. Jadi kalau teman-teman misalkan udah 2 minggu, 1 minggu, sebulan belum ada panggilan, ya teman-teman sabar aja ya. Paling lama sekitar sebulan lah gitu kayaknya. Kalau misalkan sebulan masih belum ada juga ya sabar aja ya. Karena mungkin saat kalian daftar itu tidak termasuk kriteria dengan job yang teman-teman ajukan atau adanya job yang saat itu. Misalkan teman-teman ngelamarnya di konstruksi tapi saat itu jobnya adanya untuk manufaktur gitu ya. Atau misalkan nih teman-teman sudah melamarnya bagian manufaktur tapi kriteria teman-teman ini kurang gitu. Misalkan kayak tinggi badan, terus dari faktor umur atau dan lain-lain gitu ya. Penyebabnya mungkin teman-teman akan dipertimbangkan ulang gitu. Karena kan banyak juga yang melamar ya atau yang mendaftar di LPK Minori untuk magang Jepang ini. Jadi teman-teman usahakan harus benar-benar sebagus mungkin gitu ya untuk saat mendaftar ya. Rambut yang rapi untuk cowok ya, usahakan sih kalau bisa ya ukurannya tuh potongannya yang rapi ya, jangan mohawk atau jangan gaul-gaul gitu lah ya, yang rapi. Kalau bisa 2 cm tuh bagus tuh. Dan selanjutnya, jika mendapatkan undangan tes tahap 1, maka silahkan datang sesuai dengan tanggal dan jam yang sudah ditentukan ya, dan membawa persyaratan sesuai dengan yang tercantum dalam SMS panggilan tersebut ya. Saya ulangin, jika mendapatkan undangan tes tahap 1, maka silakan teman-teman datang sesuai dengan tanggal dan jam yang sudah ditentukan dan membawa persyaratan sesuai dengan alat yang tercantum dalam SMS panggilan tersebut. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan mendapat panggilan itu melalui SMS ya. Nah, karena nanti teman-teman tuh mencantumkan nomor ya kan, nomor teman-teman ya. Nanti dapat SMS dari pihak Minori. Pihak Minori akan mengirimkan pesan lewat WhatsApp biasanya ya, atau pesan ya apalah gitu ya. Intinya kalau saya waktu itu kalau nggak salah WhatsApp ya. Teman-teman nanti akan menerima panggilan untuk hari dan tanggalnya dan jamnya akan ditentukan, dan nanti teman-teman tuh akan suruh bawa persyaratan. Contohnya misalkan bahwa tuh teman-teman harus bawa pulpen, harus bawa buku, harus bawa pensil, bawa penghapus, terus harus pakai baju hitam putih, harus pakai misalnya harus bawa training, sana olahraga ya, baju olahraga ya, sepatu olahraga ya. Ya, itu maksud saya ya. Jadi teman-teman itu dapat SMS tanggal, hari, jam, dan apa yang harus kalian bawa saat tes tahap pertama. Dan selanjutnya SMS panggilan harap ditunjukkan pada saat akan mengikuti tes tahap 1 di PT Minori. Jadi begini, misalkan teman-teman nih datang ke PT Minori mau mengikuti psikotes tahap 1. Nah, teman-teman itu harus memperlihatkan bukti bahwa teman-teman tuh datang ke Minori untuk mengikuti psikotes tahap pertama ya, dengan melihatkan SMS dari pihak Minori itu. Soalnya kita perlihatkan dapat pesan nih kita nih dari LPK Minori kan, suruh datang hari ini tanggal sekian, jam sekian. Kita tunjukkan ke pihak Minori. Ini bukti bahwa saya sudah menerima pesan untuk mengikuti tahap psikotes tahap
1 ya. Jadi teman-teman nanti harus seperti itu. Dan selanjutnya tes tahap 1 yang dilaksanakan di PT Minori itu gratis ya. Tes tahap 1 yang dilaksanakan di PT Minori itu gratis ya. Gratis, nggak ada administrasi itu yang dipungut dari pihak Minori itu nggak ada ya. Jadi teman-teman tuh daftar gratis, datang juga ya, ikut psikotes gratis, nggak ada tuh buat bayar psikotes, biaya praktek dan lain-lain gitu ya. Nah, dan ketika nih teman-teman sudah mendaftar ya melalui website dan teman-teman nih nggak tahu nih alamatnya ya, alamat PT Minorinya ya. Di sini juga saya akan memberitahu tempat di mana beradanya LPK Minori yang harus kita datengin ya. Dengarkan baik-baik ya. Jalan Raya Cibarusah nomor 21J, Cikarang Selatan ya, Bekasi, Indonesia ya. Oke, sudah jelas. Jadi misalkan teman-teman sudah daftar di website Minori www.minori.co.id. Nah, terus teman-teman sudah mendapatkan panggilan, teman-teman nggak tahu tempatnya di mana, teman-teman bisa datang ke alamat yang tadi ya. Saya ulangin, Jalan Raya Cibarusah nomor 21J, Cikarang Selatan, Kota Bekasi, Indonesia ya. Nah, sudah jelas belum apa yang kamus hari ini sampaikan ya? Jadi nanti teman-teman itu saat mendaftar, kalian tuh masuk ke Google Chrome atau ke browser mana gitu ya, kalian ketik aja di kolom pencarian www.minori.co.id. Kalian cari tuh, nanti di situ muncul ya cara daftar atau login ke website Minori. Nah, nanti setelah sudah tes selesai tahap 1, nanti teman-teman itu akan dikabarkan lewat grup ya. Nanti teman-teman tuh dimasukin ke grup atau di SMS secara langsung dari sensei yang ada di Minori. Setelah teman-teman ini lolos tahap 1, nanti teman-teman lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kayak praktek ya atau tes fisik ya. Pokoknya teman-teman nih yang baru mampir ke channel Kang Mus ya, coba lihat dulu, cek dulu video lainnya deh, karena kamu sudah membahas banyak juga ya tentang tahapan-tahapan seleksi di PT Minori untuk magang ke Jepang ya. Kalau teman-teman ini sudah ngelihat semua video Kang Mus, terus masih ada yang kurang informasi, silakan tanyakan. Tapi kalau belum lihat semua videonya terus nanya, itu kadang nih, nah nih orang nih kayaknya belum lihat nih video yang sudah saya sampaikan gitu ya, karena baru hampir mungkin langsung nanya gitu ya. Tapi sebaiknya teman-teman lihat dulu informasi yang lainnya biar nggak penasaran ya. Oke, semoga informasi hari ini bermanfaat buat semuanya. Semangat ya. Saya doakan semoga teman-teman lancar, lolos setiap tahapan ya. Semoga bisa cepat berangkat ke Jepang ya. Kalau suka dengan video Kang Mus dan channel Kang Mus, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Jangan lupa ya untuk memberikan semangat juga kepada channel Kang Mus kalau suka ya.
Dan bantukan juga share ya, bantu share ke media atau ke teman-teman yang lain juga, barangkali banyak teman-teman kalian juga, saudara-saudara lainnya yang pengen magang ke Jepang ya. Jangan pelit untuk memberikan informasi. Ini kamu sedikit kasih contoh ya cara daftar online-nya ya. Kita masuk ke Google dulu, kita cari di penelusuran, kita masukkan www.minori.co.id. Setelah itu kita enter. Maaf yang push tuh, www.minori.co.id, kita enter. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ya di sini ada tulisan daftar ya. Nanti kita daftar di sini. Setelah kita masukkan alamat ini ya, www.minori.co.id. Dan ini lowongan yang tersedia di PT Minori ya. 7% ada pertanian, peternakan, perikanan, 6% pengolahan makanan, 6% konstruksi, 5% garmen, 76% itu manufaktur ya, atau pabrik ya. Saja kita mulai caranya, yaitu nih kita di sini kita klik daftar. Nah, di sini teman-teman harus isi email ya, usahakan teman-teman harus punya email ya, dan harus isi juga pasportnya ya di sini ya. Di sini paspor. Kita isi juga di sini nama, nomor KTP, alamat email, terus paspor, dan konfirmasi lagi paspor yang sama ya. Nanti kita akan dialihkan ke halaman lainnya, cuman karena saya sudah mendaftar jadi saya nggak bisa contohkan ya. Jadi nih kamu contohkan dikit ya, misalkan nama kamu Mustika Project kan @gmail.com. Ini juga pasportnya di sini. Isi nama misalkan Mustika, terus nomor KTP misalkan berapa gitu, bla 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 bla. Terus kita isikan email, terus kita isikan paspor ya. Gunakan di sini ada tulisan gunakan sandi yang disarankan. Ntar dulu nih ada komentar apa ini. Kita pilih paspor yang di sini contohnya cerot gitu ya. Tuh. Kita pilih, nanti di sini otomatis terisi. Nanti kita masuk ke sini buat akun. Ya, jadi itu dia cara daftar magang ke Jepang melalui LPK Minori ya. Jadi misalkan teman-teman itu masih ada yang ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar, atau enggak kalian tonton dulu deh semua videonya ya. Kalau suka dengan video Kamus dan channel Mustika Project, jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga bantu share ke media sosial lainnya dan juga ke teman-teman kalian biar tahu ya. Dan juga aktifkan
aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan informasi terbaru dari channel Kang Mus di channel Mustika Project. Oke, kurang lebihnya Kang Mus minta maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dilancarkan ya untuk semua prosesnya. Semangat yang luar biasa.